Ya, terima kasih Prof. Moses atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pastinya saya sangat bangga dan senang hari ini bisa memberikan kuliah untuk rekan-rekan ya. Di sini kayaknya masih muda-muda semua ya. Hmm. Rekan-rekan mahasiswa di program magister yang alhamdulillah saya diberi kesempatan di sini untuk memberikan sharing materi ya terkait dengan topik penelitian saya yang kebetulan tadi Prof. Moses sampaikan mengenai dengan Internet of Things, di mana di sini saya IoT-nya terkait dengan implementasinya yang nantinya terkait untuk evaluasi. Mohon izin Prof, saya Oh, untuk share. monggo-monggo Bu. Ya, apakah sudah kelihatan share Udah Bu, saya? udah Bu. Ya, terima kasih. Saya langsung ya Prof ya Ya, untuk. monggo-monggo. Ya, terima kasih Prof. Moses. Di sini saya akan menyampaikan sharing terkait dengan topik penelitian saya dan juga sedikit pengantar tentang implementasi Internet of Things. Di mana di sini outline yang akan saya sampaikan terkait dengan evolusi produksi, kemudian revolusi industri, kemudian sejarah penerapan IoT, dan di mana di sini adalah manfaat IoT penerapan kenapa sekarang industri semua beralih sekarang pada revolusi industri 4.0 terkait dengan penerapan dengan smart teknologi, high-tech teknologi ini yang salah satunya yaitu adalah IoT. Kemudian apa itu IoT itu sendiri, kemudian kelebihan dan kekurangan dari IoT, kemudian contoh dari penerapan IoT baik itu di industri khususnya pada industri manufaktur, dan kemudian strategi untuk seleksi pemilihan teknologi pada smart manufacturing, yang mana di sini adalah dari literatur ini yang merupakan ide salah satunya menjadikan ide dalam penelitian saya, dan nanti terakhir saya akan sharing terkait dengan penelitian dari disertasi saya yang nantinya akan menjadi masukan mungkin ya bahwa teman-teman semua yang tertarik untuk mengambil dari topik Internet of Things ini. Ya, saya mulai dari perjalanan revolusi produksi, yang mana di sini mulai dari kalau misalnya start dari revolusi industri, yaitu adalah pada mulai revolusi industri ya, yang mana di sini start dari tahun 1850 sampai sekarang, di mana di sini kita bagi menjadi sisi aspek paradigmanya, yang mana dari sisi social needs, kemudian pasarnya, kemudian bisnis modelnya, kemudian teknologi yang digunakan, juga proses pada waktu itu gitu kan, yang mana di sini dimulai dari awal tahun 1850 gitu kan. Pada waktu itu produksi yang berkembang atau yang digunakan yaitu adalah dengan craft production, di mana di sini fokus pada atau kebutuhan sosial pada waktu itu adalah lebih pada customized product, yang mana di sini marketnya itu lebih pada terkait dengan very small volume per produknya, yang mana di sini belum banyak tuntutan dari permintaan konsumen pada waktu itu, sehingga bisnis yang digunakan lebih pada pull, kemudian pull system, kemudian teknologinya sudah dimulai dengan electricity, yang mana di sini sudah penerapan beberapa mesin tools pada beberapa proses produksinya. Beranjak pada tahun awal 1900-an, tepatnya pada 1913, yang mana sudah dimulai ya perjalanan dari revolusi industri revolusi industri 3, yang ketiga, di mana di sini paradigma pada waktu itu produksi mengarah atau pada mass production gitu, dan di mana keinginan konsumen yang awalnya dari customized product yaitu adalah low cost product, di mana di sini lebih ditekankan juga pada low cost-nya, harga yang murah, sehingga di sini di marketnya pada waktu itu permintaan jauh lebih besar daripada supply-nya gitu kan, sehingga bisnis model yang berlaku pada waktu itu yaitu adalah push system, dan teknologinya yaitu adalah interchangeable parts, yang mana di sini sudah menggunakan beberapa teknologi, beberapa pada assembly line moving dengan menggunakan DML,
Kemudian pada akhir tahun 1900-an, pada waktu itu kita kenal flexible production atau sering kalau famous di kita flexible manufacturing system gitu kan. Yang di sini selain juga customized produk, biaya yang murah, yaitu adalah varietas produk yang banyak, yang mana ini merupakan keinginan konsumen, sehingga di sini marketnya pada waktu itu supply lebih besar daripada demand, sehingga bisnis modelnya yaitu adalah push model, yang mana di sini teknologi yang digunakan yaitu sudah menggunakan computerized, yang mana di sini teknologi robot sudah mulai berkembang pada waktu itu dengan VMS gitu kan. Kemudian awal tahun 2000, di mana di sini paradigmanya yaitu adalah mass customized and personalization, yang mana di sini keinginan konsumen pada waktu itu kembali pada customized produk, dan juga pasarnya sudah mulai berkembang yaitu pada era global, yang mana di sini juga karena produknya juga semakin customized, semakin banyak, kemudian juga diharapkan yang murah, maka terjadi fluktuasi demand yang mana di sini tidak bisa ditetapkan. Maka pada awal tahun 2000 juga pada waktu itu peralihan untuk perbaikan dari suatu sistem produksi, supply chain management juga sudah mulai untuk menjadi salah satu methods yang digunakan untuk mengatasi antisipasi terjadi permasalahan terkait juga adanya ketidakpastian demand, perbaikan dari sistem produksi itu sendiri. Bisnis modelnya sendiri lebih pada pull, tapi di sini diawali dengan desain, yang mana kemudian sell, kemudian make, kemudian assembly. Dan di sini sudah mulai awal masuk pada revolusi industri 4.0, yang mana di sini sudah menggunakan cyber teknologi, yang mana di sini lebih diterapkan yaitu adalah information technology. Dan pada waktu itu yang berkembang yaitu adalah RMS, Recoverable Manufacturing System. Dan pada era sekarang yang sudah memasuki pada era revolusi industri 4.0, kita beralih paradigmanya selain tadi mass production, personalization, lebih pada sustainable, yang mana di sini keinginan konsumen juga dari tadi customize, low cost products, variety dari produknya, kemudian customize produknya lagi, dan ini lebih pada clean produknya, dan sehingga di sini lebih tuntutan terkait dengan environment yang dituntut pada era tahun sekarang, dan mana di sini sistem atau bisnis modelnya yaitu menggunakan pull, di mana dari desain untuk environment, kemudian sell, make, dan assembly. Kemudian teknologinya yaitu adalah dengan teknologi biomaterial, dan harapannya yaitu adalah bisa meningkatkan suatu proses manufaktur, di mana di sini semua pada waktu itu campaign ya tentang green production, tapi beralih ke sini tidak hanya tentang green atau cleaner production saja, tetapi yaitu harus yang sustainable. Nah, dari perjalanan produksi tadi, di mana di sini sedikit menjelaskan terkait dengan perjalanan dari revolusi industri, yang mana dimulai dari revolusi industri pertama di sini pada tahun 1800-an. Di sini enablers-nya terkait dengan improve quality, di mana di sini sudah dimulai gitu kan pada waktu pertemuan mesin uap gitu kan untuk penggunaan enablers sebagai teknologi yang digunakan pada revolusi industri pertama. Kemudian awal tahun 1900-an menuju kepada revolusi industri 2.0, yang mana di sini sudah ada diterapkan terkait dengan electricity, kemudian mass production yang digunakan sebagai enablers dalam produksinya. Kemudian masuk kepada akhir tahun 1900, yaitu ke revolusi industri ketiga, yang mana di sini sudah masuk era digital dengan penggunaan otomasi, kemudian elektronik, yang mana di sini dengan adanya PLC, kemudian robot untuk pada masuk ke revolusi ketiga ini. Kemudian sekarang masuk pada revolusi industri 4.0, yang mana di sini sudah beralih semua ke smart otomasi, yang mana di sini menggunakan ICT, mass custom production, yang mana dengan menggunakan cyber physical system. Dari sejarahnya sendiri, IoT tersebut mulai diterapkan atau mulai ada itu pada tahun 2000. Sebelumnya kalau misalnya kita lihat dari time frame mulai dari awal tahun 1900 tadi yang kita pada saat ini akhir tahun 1900-an
mau akhir di awal 2000. Nah, ini kita masuk pada revolusi industri ketiga, yang mana tadi sempat dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu terkait dengan penggunaan beberapa teknologi PLC, robotik, dan sekarang pada awal tahun 2000 yaitu adalah sudah masuk teknologi, yaitu adalah Internet of Things, yang mana di sini penerapannya nantinya digunakan untuk membantu proses manufaktur pada suatu perusahaan. Dan di sini semakin berkembang gitu kan, sekarang sudah masuk pada tahun 2021. Nah, seiring perjalanannya, di mana di sini antara teknologi yang digunakan dan kemudian otomasi pada industri itu harus berjalan seiringan, di mana di sini pada di atas yaitu terkait dengan informasi teknologi yang digunakan, kemudian di sini pada garis yang di bawah menjelaskan terkait dengan otomasi industri yang pada waktu itu yang digunakan gitu kan, pada tahun 1970 gitu kan, informasi teknologi yang digunakan masih sifatnya mainframe. Kemudian industrialnya dia bersifat di direct digital control. Kemudian masuk ke akhir tahun 1900-an teknologi ERP pada waktu itu sudah mulai diterapkan, dan di sini dalam penerapannya otomasinya itu dengan menggunakan remote logic control, dan kemudian memasuki pada tahun awal 2000 akhir tahun 1900-an, di mana di sini sudah muncul internet, kemudian beberapa modul MRP, MIS penerapannya, yang mana di sini sudah industrial revolution menggunakan Fieldbus protokol, yang mana di sini untuk bisa menerapkan antara teknologi informasi dan industri otomasi didukung dengan beberapa media informasinya dengan menggunakan MRP, MIS, SCADA, PLC, dan Internet of Things itu sendiri. Nah, di sini apa sebenarnya manfaat dari penerapan teknologi khususnya pada smart factory secara umum, yaitu di sini dari referensi saya coba untuk rangkum, yaitu ada 4 hal. Yang pertama terkait dengan aset efisiensi, di mana di sini memberikan suatu continuous analysis dan bisa memantau secara kinerja dari perusahaan tersebut yang nantinya bisa terkontrol gitu secara periodically, dan kemudian bisa dilakukan evaluasi untuk mencapai optimize-nya seberapa jauh gitu kan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah terkait dengan kualitas, di mana di sini kita bisa menekan bisa terjadi adanya problem atau defect dari suatu proses gitu kan. Jadi bisa dicegah lebih awal gitu kan, sehingga kemudian terkait dengan maintenance, kemudian terkait dengan action terkait dengan nantinya terjadi adanya permasalahan dalam produksi itu bisa dicegah. Kemudian yaitu adalah kita bisa menekan biaya, yang mana di sini jika dibandingkan kalau misalnya dengan perusahaan yang skala besar terkait dengan penerapan dari teknologi pada smart factory itu sendiri, di sini bisa menekan biaya walaupun pada saat di awal terkait untuk implementasi dan tahap instalisasinya itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi di sini kita bisa nantinya menggantikan dari proses maupun penggunaan dari tenaga orang bisa jauh lebih hemat karena semua sudah terotomisasi. Kemudian yaitu adalah terkait dengan safety dan sustainability. Terkait dengan safety, di mana di sini kalau misalnya masih dikerjakan dengan human gitu kan, di sini masih ada kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan kerja atau misalnya terjadi defect gitu. Dan sehingga kalau misalnya semua sudah terotomasi, semua pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan prosedural dan bisa meningkatkan safety dan keberlanjutan dari usaha dari perusahaan tersebut. Nah, berikutnya yaitu adalah keuntungan implementasi teknologi IoT khususnya pada proses manufacturing. Di sini ada 14. Yang pertama yaitu adalah bisa mengawasi flow produksi secara real time. Nah, terkadang di sini perusahaan, terutama khususnya perusahaan besar, karena dituntut untuk pemenuhan demand dari dari konsumen, yang mana di sini harus sesuai dengan target spesifikasi yang betul, kemudian dengan harga yang murah, sehingga di sini dibutuhkan suatu alat monitoring untuk pelaksanaan produksi, yang mana di sini dengan bantuan IoT atau bantuan smart bisa dipantau secara real time kapan beserta informasi kapan jadwal produksi, kemudian beberapa informasi kebutuhan produksi
produksi, kemudian status produksi. Nah, ini yang bisa dipantau secara real time. Kemudian yang itu adalah memberikan peringatan tepat waktu untuk maintenance peralatan. Dan di sini bisa menjadikan reminder terkait kalau misalnya waktu kapan maintenance ya. Sehingga di sini secara otomatis itu bisa muncul sehingga mempermudah untuk operator atau PIC di suatu proses khususnya pada bidang maintenance untuk bisa melakukan proses maintenance. Kemudian mengeliminasi pemborosan dan mengurangi persediaan. Di mana di sini beberapa waktu terkait dengan waktu, kemudian terkait dengan proses, ini bisa sangat dikurangi. Kemudian menghilangkan downtime mesin dan meningkatkan output, di mana di sini pastinya nantinya dengan adanya proses monitoring yang secara real time, kemudian proses monitoringnya juga terpantau secara periodik dan real time, di mana di sini bisa menghilangkan downtime dan dapat meningkatkan output. Kemudian manajemen energi, pengoperasiannya melalui peralatan secara jarak jauh, di mana di sini tidak perlu diamati secara langsung, jadi bisa dimonitor melalui koneksi, bisa melalui HP atau melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet. Kemudian membantu memperoleh data terkait dengan yang dibutuhkan. Misalnya kita ingin melakukan proses pemantauan kapan jadwal produksi atau nanti pengiriman barang terkait dengan data tadi, sehingga nanti dimudahkan untuk dilakukan proses data analitik pada suatu proses atau terkait dengan yang nantinya informasi-informasi yang dibutuhkan. Kemudian menjawab permasalahan kualitas melalui pengambilan data pada sensor IoT, di mana di sini bisa termonitoring dari proses kualitasnya. Jadi yang reject berapa, kemudian yang finish good berapa, sehingga di sini membantu untuk mengatasi terkait dengan permasalahan kualitas. Kemudian memberikan pengoperan informasi operasional secara jarak jauh kepada pihak yang membutuhkan terkait dengan proses otomasi dan optimasi. Dan selanjutnya yaitu adalah visibilitas lintas saluran pada persediaan untuk mengoptimalkan pasokan. Dan di sini kalau misalnya ada informasi terkait biaya atau material yang digunakan stoknya menipis terkait dengan bahan baku, di sini langsung informasi secara cepat dari mesin mendetek yang mau diberikan kepada bagian yang bertanggung jawab pada proses tersebut, yang nanti sehingga langsung cepat untuk nanti diberikan pasokan terkait dengan material yang dibutuhkan. Kemudian memungkinkan melihat status lini produksi untuk membuat biaya manajerial yang lebih baik, di mana di sini bisa terpantau karena tadi secara lini produksinya bisa dipantau secara real time. Di sini bisa melakukan evaluasi atau terkait dengan membuat data analitik terkait dengan nanti biaya yang dibutuhkan sampai produksi saat ini seperti itu dan sampai nanti di akhir produksi. Kemudian memberikan insight terkait dengan pola penggunaan dari customer di sini untuk memonitor peralatan sehingga dapat merekayasa produk menjadi lebih baik. Di sini sudah jelas terkait dengan maksudnya. Kemudian mereduksi share cost terkait dalam value chain-nya. Jadi di mana di sini kita bisa mengeliminate dari beberapa tadi proses sehingga kita bisa tekan biayanya sehingga nanti pada akhir produksi, sehingga kalau misalnya terjadi ada pembengkakan kita bisa lakukan evaluasi kembali. Kemudian memungkinkan untuk melakukan identifikasi waktu untuk penggunaan sumber daya, sehingga di sini bisa dihemat terkait dengan nanti untuk penggunaan sumber daya yang digunakan terkait dengan human, kemudian mesin dan peralatan lainnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah melakukan predictive maintenance dengan mengurangi equipment failure-nya dan untuk mereduksi dari biaya maintenance, karena biaya maintenance lumayan cukup besar kalau misalnya nanti tidak terjadwal dengan baik, sehingga di sini nantinya akan menimbulkan biaya yang besar seperti itu. Nah, berikutnya karena tadi sudah dijelaskan terkait dengan evolusi produksi, kemudian perjalanan evolusi industri, dan kemudian sejarah IoT itu sendiri dan manfaat IoT. Nah, sekarang terkait dengan definisi dari apa itu Internet of Things, di mana di sini menurut Zhou et al. Things artinya yaitu adalah segala, jadi apapun yang terhubung dengan internet, di mana di sini masuk ke dalam definisi dari Internet of Things, yang artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan jarak jauh menggunakan internet, yaitu adalah merupakan IoT. Nah, tujuan dari IoT itu sendiri yaitu adalah
untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Di mana di sini dalam IoT ada beberapa perangkat yang dibutuhkan. Secara sederhana ada 5, yaitu adalah sensor. Yang pertama, sensor di sini berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor. Misalnya terkait dengan sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan sebagainya. Kemudian yaitu adalah CPU atau komputer, di mana di sini CPU bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Dan perangkat yang berikutnya adalah sistem operasi, yang mana di sini embedded device tersebut untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi yang khusus, karena di sini dalam perangkat IoT itu berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Yang berikutnya yaitu adalah jalur komunikasi, di mana di sini dalam perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data, seperti berkomunikasi yang melalui Bluetooth, Wi-Fi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah keluaran, di mana keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirimkan informasi ke pusat server. Nah, berikut adalah desain arsitektur IoT. Ada 3 layer, di mana di sini ada perception layer, kemudian network layer, dan kemudian application layer. Yang mana di sini dalam perception layer di sini fungsinya sebagai untuk mengakuisisi informasi terkait dengan nanti objek atau nanti informasi yang ingin disampaikan. Kemudian pada network layer di sana di sini membutuhkan perangkatnya seperti 3G, Wi-Fi, GSM, Bluetooth yang nanti masuk kepada application layer yang nanti di sini berupa data storage, data processing, data mining yang nantinya akan menghasilkan informasi yang diolah. Nah, dalam IoT itu sendiri ada 3 karakteristik dasar, di mana dalam perception layer di sini kita akan mendapatkan informasi objek dimanapun dan kapanpun. Sedangkan yang berikutnya yaitu adalah variable transmission, yaitu adalah pada network layer, di mana di sini mewujudkan transmisi dengan akurasi tinggi dan real time. Kemudian yang ketiga yaitu adalah intelligent processing pada application layer, di mana di sini yaitu adalah menganalisis, memberikan informasi secara massal, serta mengambil data yang bermakna untuk memenuhi pengguna yang berbeda. Nah, secara dasar struktur dari IoT penerapannya adalah sebagai berikut. Yang berikutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan dalam implementasi IoT. Kita bahas terkait dengan kelebihan dari implementasi IoT. Yang pertama yaitu adalah dari sisi data, di mana dengan mengimplementasikan IoT kita akan mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada dan informasi yang diberikan. Kemudian tracking, yaitu adalah kita akan melakukan mudah proses terkait untuk pengecekan data yang kita butuhkan, antara data persediaan, lokasi maupun kualitas barang. Kemudian dari sisi waktu, di mana di sini memperingkas untuk proses melakukan analisa dan pengambilan keputusan akan berlangsung sangat cepat. Kemudian terkait dengan uang, di mana di sini karena tadi biaya karyawan yang digunakan menjadi lebih sedikit dan digantikan oleh mesin, jadi biaya yang dikeluarkan menjadi jauh lebih hemat. Namun dalam implementasi IoT juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu adalah compatibility, di mana di sini dalam IoT tidak ada standarisasi terkait dengan penggunaan sensor, kemudian seperti penggunaan USB, dan kemudian yang berikutnya yaitu adalah complexity, di mana di sini dalam IoT disusun beberapa modul, yang mana jika terdapat modul terkait masalah yang kompleks, di sini diperlukan tenaga ahli atau expert untuk menjelaskannya. Dan kemudian yang berikutnya lagi itu adalah terkait dengan privacy atau security, yang mana kalau misalnya terjadi masalah besar dalam IoT terkait ada pembajakan data hilang, semua data harus dienkripsi. Kemudian yaitu safety, di mana di sini ada kemungkinan data tersebut, perangkat lunak tersebut dapat direntas. Nah, berikut adalah prolog dari pengantar implementasi IoT. Nah, selanjutnya yaitu adalah penerapan IoT. Di sini dalam penerapan IoT kita perlu membuat, ini saya ambil dari contoh paper penelitiannya Rahim, yang mana di sini Rahim melakukan penelitian terkait dengan penerapan IoT pada sektor otomotif.
kemudian mendesain framework terkait dengan penerapan IoT sendiri itu penerapannya seperti apa. Dan di sini ada dua terkait dengan pengimplementasian IoT untuk memonitoring statusnya gitu kan, menggunakan beberapa skenario. Ini melibatkan. Suaranya putus Ibu. Putus Prof. Ya, sekarang sudah baik, silakan. Oh iya. Di mana di sini melibatkan dari rantaian value chain yang terlibat dari bagian procurement, head office, kemudian sales and demand, supply chain, dan services. Di mana di sini nanti untuk penerapan dari real-time regular fitness monitoringnya, proses dari monitoringnya, dan cloud basic datanya. Nah, kemudian disusun untuk proses monitoring, real-time monitoringnya, di mana di sini dari beberapa informasi proses yang terlibat, proses after sales-nya, SCM, dan beberapa informasi-informasi, kemudian juga data-data yang digunakan yang nantinya merupakan sebagai data analitik dan sebagai untuk pengambilan keputusan, dan kemudian di sini yang digunakan sebagai information provider-nya. Nah, di sini dibuat framework untuk nanti dilakukan proses real-time monitoring. Nah, selain itu juga di perusahaan otomotif, di sini sebagai contohnya yaitu adalah PT AHM, merupakan salah satu perusahaan otomotif roda 2 terbesar di Indonesia. IoT sendiri sudah dikembangkan, salah satunya pada proses untuk terletak pada divisi engineering, yaitu adalah proses pengawasan, di mana di sini menggunakan otomasi berupa industrial robotik, kemudian juga pada correcting jig, yang mana di sini merupakan salah satu proses yang digunakan untuk proses pengecekan baut dan bodi motor. Nah, manfaat yang dirasakan dalam implementasi IoT dari PT HM ini yaitu adalah bisa mengefektifkan potensi dari sumber daya yang dimiliki, kemudian terjadi pengurangan biaya yang tidak diperlukan, kemudian keselamatan kerja lebih terkontrol, dan kemudian proses inventory berkurang. Nah, selain itu juga penerapan IoT selain di beberapa tadi industri otomotif juga di beberapa industri lainnya, yaitu di sini pada Airbus Factory, yang mana di sini mixed reality application dengan pemantauan melakukan sensor pack di komputer, kita bisa memantau terkait dengan posisinya sekarang, kemudian informasi yang dibutuhkan seperti apa, kemudian terkait dengan internet connected smart tools, yang mana di sini kita bisa mengadjust different action-nya, log information, reduce assembly time-nya, kita memberikan informasi, kemudian terkait untuk di automated driven instructional, yang mana di sini juga sudah digunakan perangkat IoT untuk membantu pelaksanaan. Nah, berikutnya yaitu adalah terkait dengan strategi untuk pemilihan teknologi yang tepat pada smart manufacturing, yang mana pada penelitian Metal di sini merepresentasikan semua teknologi yang nantinya diimplementasikan pada smart manufacturing. Ada data sharing system, data analitik, teknologi, law and regulation, IoT itu sendiri, cyber security, cloud manufacturing, gitu kan. Kemudian sisa teknologi, GPS dan modularity, IT-based production management. Di sini ada teknologi yang pendukung informasinya pada pengendalian untuk nanti yang akan digunakan pada industri dengan menggunakan PNC, Virtual Numerical Controller, kemudian ERP, kemudian RC, kemudian CNC, kemudian PLC, SCADA, MES, kemudian VRC, yang mana ini semua merupakan pendukung teknologi informasi untuk tadi mengimplementasikan proses otomasi yang akan diterapkan pada smart manufacturing. Nah, di sini dari penelitian Hamzah yang merupakan salah satu dari framework terkait untuk pemilihan kriteria tadi teknologi yang digunakan, yaitu ada beberapa tahapan yang dilakukan, di mana di sini kita perlu melakukan evaluasi dulu terkait dengan current kondisi. Jadi yang dibutuhkan kita itu apa? Yang mana di sini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif dilihat dari sisi aspek cost, biaya dan lead time, kemudian dari sisi kualitatif dilihat dari sisi quality, flexibility, dan kemudian berikutnya yaitu adalah kita mencari critical success factor, di mana di sini yang nantinya menjadi driver untuk perusahaan smart factory tersebut dalam
mengimplementasikan untuk nanti mengimplementasikan teknologi dalam penerapan menuju pada revolusi industri 4.0. Ada beberapa yang menjadi inputan, yaitu adalah dari sisi teknikal dan project management. Dari sisi teknikal ada teknologikal itu sendiri, complexity dan interface, performance dan quality. Sedangkan dari project management yaitu dari sisi finance, project dependencies, kemudian resources dan prioritas. Dan nantinya input yang berikutnya adalah dari sisi aspek eksternal dan organizational, di mana kalau dari sisi organizational yaitu adalah dari sisi aspek planning, control, kemudian communication, kemudian dari eksternal yaitu adalah supplier, regulation, market, dan customer. Dan selanjutnya nanti dilakukan planning, time horizon untuk waktu decision-nya terkait dengan nantinya suatu perusahaan atau smart factory tersebut dalam ingin mengimplementasikan teknologi tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi untuk teknologi manufacturing, yang mana di sini yang menjadi inputan dipertimbangkan terkait dengan data akuisisi dan data processing-nya, di mana di sini di dalamnya ada sensor dan aktuator, kemudian cloud computing, big data, dan analytics. Kemudian yang berikutnya lagi dipertimbangkan terkait dengan M2M-nya, vertical integration, horizontal integration, kemudian dari sisi human-nya yaitu adalah dari sisi virtual reality, augmented reality, AR, VR, seperti itu. Nah, nantinya dari sini yaitu adalah didetailkan lagi terkait dengan evaluasi dalam kita ini menetapkan teknologi mana yang digunakan, di mana di sini yang menjadi inputan yaitu adalah terkait dengan opportunities, yaitu adalah operation, strategi, dan environmental dan people, kemudian yaitu adalah threat dan challenge, yang mana di sini dipertimbangkan terkait dengan competitiveness, future viability, kemudian organizational dan production fit, kemudian employee qualification dan acceptance. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah mempertimbangkan nantinya terkait dengan resiko, di mana di sini terkait dengan assessment teknologi alternatifnya, yaitu ada dua dari sisi manufacturing operational risk-nya, yaitu pada proses management, operation methods, tool, mesin dan manufacturing teknologi, kemudian mesin lingkungannya, dan maintenance, material, dan human resources. Dan selanjutnya dari sisi informasi, yaitu dilihat dari cyber attacks-nya, kemudian privacy dan safety, loss of data integritas, dan ketersediaan dari informasi. Nah, dari framework inilah yang menjadi ide dari penelitian yang sekarang saya sedang kerjakan terkait dengan yaitu mengevaluasi implementasi IoT. Mohon izin sebelum saya menjelaskan terkait dengan penelitian saya ingin share terkait dengan penerapan IoT khususnya pada industri otomotif, supaya dari teman-teman semua bisa memiliki gambaran secara visualisasi penerapannya pada industri. Mohon izin sebentar. Ini adalah contoh pada industri otomotif. Dimulai dari proses pertama yaitu adalah perakitan engine, yang mana di sini sudah diberi kode sehingga bisa didapatkan laporan. Kemudian pada proses yang berikutnya, sebelum menuju pada proses painting, nah, di sini dicek sebelum melalui proses yang berikutnya terkait dengan energi consumption, jadi proses status produksi dan biaya. Nah, ini menuju ke proses assembly, di mana sudah ditata per partnya berdasarkan urutan dari hasil produksinya, dan ini bisa dimonitoring secara real time, kapanpun dan dimanapun.
Nah, di sini juga bisa mendeteksi jika misalnya terjadi kesalahan atau ketidakpasan terkait dengan seperti ini. Kalau misalnya terjadi masalah, jadi bisa dicegah sebelum lanjut kepada proses yang berikutnya. Sehingga nantinya diharapkan bisa meningkatkan produktivitas. Sehingga bisa dilakukan analitik data pada waktu itu terkait dengan performa proses produksi. Nah, selanjutnya menuju kepada proses kualitas. Dilakukan traceability analysis terlebih dahulu. Sehingga bisa diketahui beberapa informasi yang terkait dengan data yang diperlukan untuk pada proses dan kinerja yang saat ini sudah dicapai dari pelaksanaan proses produksi dengan penerapan Internet of Things tersebut. Nah, sebelum saya lanjut ke penjelasan tentang disertasi, apakah lanjut langsung atau sesi tanya jawab dulu, Prof? Langsung, Prof. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke penjelasan terkait dengan penelitian saya, lanjut dulu atau ada pertanyaan mungkin dari teman-teman semua? Saya, Prof. Saya, ya. Ya, silakan Mbak Desi. Ya, Ibu Inaki, penjelasan tentang IoT ya, gitu ya. Ini kan terkait memang kalau misalnya kita bicara IoT pada perangkat industrial dalam manufacturing otomotif ya bisa gitu, maksudnya